Kalau mau panen senyum, biasakan apa? Tabur senyum. Tapi ingat pas ada orang loh ya. Jangan sendiri-sendiri. Itu jam 7 lewat berapa? 5. Saya suruh senyum bukan seada-adanya keadaan. Ini orang gak ada juga. Lihat burung. Lihat tempat sampah. AC, TV. Sampai tetangganya korek. Udah gila tante. Mulai ibadah di BES mulai gila. Padahal salah tafsir khotbah. Kita kan suruh senyum pas apa? Ada orang. Jangan tidak ada senyum-senyum sendiri. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Shalom. Puji Tuhan, saya mengucap syukur saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu jemaat sekalian untuk berbagi berkat. Ini adalah khotbah saya di ibadah yang kedua di gereja ini, ya, di Best Church Jakarta. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan mengkhotbahkan bagian yang lain dari yang saya khotbahkan di ibadah satu. Saya akan mengajak kita membuka Alkitab sama-sama di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 sampai ayat 20. Efesus 5 ayat 18 sampai ayat 20. Mari Bapak Ibu jemaat kita perhatikan ayat ini dan kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yang berbahagia adalah saya dan saudara yang nanti setelah mendengarkan penjelasan firman Allah dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Iman bertumbuh dari pendengaran. Baru mendengar iman sudah bertumbuh, apalagi melakukan, pertumbuhannya akan menjadi berlipat kali ganda. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan menyoroti secara khusus sebenarnya ayatnya yang ke-20 ya. Yang berbunyi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya mengangkat bagian ini dengan judul mengucap syukur sebagai gaya hidup orang percaya. Tapi kenapa saya membacanya dari ayat 18? Karena mengingat tema besar dari gereja Best Jakarta ini selama bulan ini adalah iman yang Iman yang merindukan kekudusan Tuhan, ya. Iman yang merindukan kekudusan Tuhan. Nah saudara-saudara, makanya saya baca dari ayat 18. Karena ayat 18 mengingatkan kita tentang pentingnya orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat itu mengkontraskan antara penuh Roh Kudus dan mabuk anggur atau mabuk alkohol. Kalau mabuk anggur atau mabuk alkohol itu orangnya menjadi tidak terkendali. Gara-gara mabuk, orang bisa kehilangan kesucian. Gara-gara mabuk, Tuhan bisa menghamili pembantu. Gara-gara mabuk, orang bisa celaka dan mengalami kematian yang mengerikan. Karena mabuk membuat orang menjadi tidak terkendali. Sedangkan kepenuhan Roh Kudus membuat orang justru sebaliknya, terkendali. Jadi kenapa kita harus penuh Roh Kudus? Apalagi kata perintah di dalam
Efesus 5 ayat 18 itu dalam bentuk ya present. Artinya dia dalam bentuk saat ini, sekarang. Kalau aorist yang lampau. Tapi kalau present berarti sekarang. Mau baca kapanpun dia bilang sekarang. Sekarang harus kepenuhan Roh Kudus. Dan kalau kita belajar urut-urutan. Bagaimana kok orang tahu-tahu bisa kepenuhan Roh Kudus. Itu dimulai dari orang itu dilahir barukan dulu oleh Tuhan. Setelah itu dia mendapatkan iman. Dia percaya kepada Yesus. Dan pada waktu dia percaya kepada Yesus, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Waktu dia dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka dari waktu ke waktu dengan Roh Kudus yang sudah termeterai di dalam dirinya itu, dia akan terus meminta supaya hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Itu artinya dikuasai atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan menarik, salah satu manifestasi kepenuhan Roh Kudus adalah dalam ayat yang saya baca itu, salah satunya adalah mengucap syukur. Ini hal yang kelihatan sepele. Tapi kita perlu ingat, Tuhan selalu mengerjakan atau sering mengerjakan hal-hal besar dimulai dari hal-hal sepele. Hanya 5 roti dan 2 ikan, tapi dampaknya besar. Kelihatan sepele. Hanya dari rasul-rasul yang beberapa di antaranya latar belakang nelayan tak terpelajar. Tapi bikin heboh satu dunia. Amin. Tuhan sering melakukan sekali lagi hal-hal yang besar dari hal-hal yang sepele. Mengucap syukur dianggap sepele oleh beberapa orang. Saya harap bukan oleh jemaat di tempat ini. Karena ada sesuatu yang luar biasa di balik kebiasaan orang percaya mengucap syukur. Apa dasarnya orang mengucap syukur? Tidak lain tidak bukan karena bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada kita. Amin. Dasar orang mengucap syukur adalah kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Terlalu luar biasa dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudara, bagaimana tidak? Saya di ibadah satu saya ingatkan, kita ini datang tidak bawa apa-apa, lahir tidak bawa apa-apa. Kalau kita punya apa-apa, katakanlah kekayaan. Semua kekayaan itu datangnya dari Tuhan. Tidak boleh ada orang mengatakan, oh ini karena kekuatanku. Tidak ada. Di dalam Ulangan 8 ya, ayat 17. Semoga saya tidak salah. Seingat saya ayat ini mengingatkan seputaran itu. Oh tepat. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18 di bagian awal. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan seterusnya. Jadi semua ini dari Tuhan. Makan, minum, pakai, semua dari Tuhan. Alkitab bilang perhatikan burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai. Tapi Allah pelihara, Allah beri makan. Apalagi kita orang percaya. Dulu saya mau menikah dengan istri saya. Saya mendapatkan tantangan luar biasa karena banyak orang mempengaruhi istri saya. Beliau seorang ASN dan hari ini juga melayani Tuhan, juga sebagai pendeta. Tapi dulu awal-awal, wah dia berat sekali. Karena orang yang memberi masukan bilang, kalau nikah dengan dia makan apa? Saya bilang memang kalian makan apa selama ini? Kan kita juga makan pasti nasi, ya, ikan kuah asam lah ya kan. Kan tidak ada yang makan kuah gelang mas, itu kan tidak ada. Jadi banyak yang kasih masukan ke beliau supaya jangan nikah dengan saya. Mel Atok itu pendeta GSJA. GSJA itu salah satu gereja karismatik ya. Kalau di luar negeri namanya AOG, Assembly of God. Dia bilang, teman-temannya orang-orang dekatnya bilang, mau nikah dengan pendeta Mel Atok makan apa? Itu pendeta tidak ada gaji. Kalau gereja-gereja tertentu kan gajinya jelas. Setiap bulan dapat gaji. Nah pendeta kayak Mel Atok gaji tidak ada tiap bulan. Itu hidup hanya dari iman katanya.
Jadi mau makan apa? Saya bilang Nona dengar. Nona nikah dengan beta, Nona bahagia. Beta jamin. Kita sembah Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Apalagi cuma makanan di meja makan. Hello. Dia Allah yang hebat, dia Allah yang luar biasa. Dan banyak masukan-masukan. Saya kasih tahu sama istri saya waktu itu masih pacaran. Saya bilang kita hidup. Kita pasti hidup. Jangan dengarkan mereka. Mau nikah atau tidak? Hah? Kalau tidak mau dengar dalam kamu saya. Tidak ada catatan mengemis cinta. Mau atau tidak? Tapi andai kata dia bilang tidak mau. Saya mati di situ. Untung beliau juga bilang mau. Haleluya aman. Kalau dia bilang tidak mau pingsan saya. Saya juga kadang-kadang hanya orang Kuba bilang manangga ratak. Move doang. Pas dia bilang iya pingsan. Haleluya. Saya bilang kita hiduplah. Ya kan. Saudara Tuhan cukupkan segala sesuatu. Napas kehidupan yang saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hela cuma-cuma pagi ini. Itu pemberian Allah. Amin. Itu bukti kebaikan Allah. Bukti kasih Allah. Ayub 12 ayat 10. Ayub pasal 12 ayat 10. Sama-sama baca 1, 2, 3. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup. Dan nafas setiap manusia. Dan itu tombolnya di atas tuh. Saya sudah singgung di ibadah 1. Dia tekan di atas, putus di bawah. Amin. Orang nafas di tangannya. Jadi saya dan Bapak Ibu masih hela nafas percuma. Maksudnya hela nafas cuma-cuma. Mazmur 150 ayat 6 mengatakan apa? Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Itu ayat bunyi begitu. Jadi kalau masuk tarik nafas, ingat. Itu bukti kebaikan Allah. Puji dia, bersyukur kepada dia. Kita bernafasnya tidak bayar. Ada orang tertentu karena COVID atau yang lain sebagainya. Apalagi waktu COVID itu. Harus bantuan O2. O2 yang satu tabung yang tingginya kayak mimbar ini. Itu berapa tahun lalu 2,5 juta. Saya nggak tahu sekarang. Apa sudah 5 juta kali ya. Nah itu kalau ketergantungan beberapa bulan. Ya lu kali aja 5 juta. Setiap tabung. Sedangkan kita yang di sini tariknya free enak. Amin. Orang lain tarik bayar. Bahkan ada tuh yang ketergantungan sampai beberapa tahun. Setiap kali dia ulang tahun orang menyanyi. Selamat ulang tahun. Dia stres. Kenapa? Saya ulang tahun bayar ini. Ngerti gak saudara? Orang lain kayak kita yang tidak tergantung dengan O2. Kita ulang tahun orang menyanyi kita senang. Bersuka cita. Yang ketergantungan O2 nyanyi stres dia. Iya kau haleluya tapi saya bayar. Kan begitu. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini bukti kasih Tuhan. Apalagi keberhasilan yang kita kerjakan semua karena Tuhan. Ini bukti kasih Allah. Ya. Firman Allah selalu mengingatkan bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Paulus mengatakan aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Tapi bukannya aku, tetapi kasih karunia Allah. Jadi semua betul-betul karena Tuhan. Dan bukti kasih terbesar dari Tuhan kepada kita adalah Bapak Ibu jemaat. Dia memberikan Yesus bagi kita. Amin. Bukan hanya persoalan pangkat, kedudukan, makan, minum, pakai. Dia berikan Yesus bagi kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara bayangkan saja. Jiwa kita ini, nyawa kita. Itu harganya terlalu mahal. Tidak dapat dibandingkan, tidak dapat ditandingkan dengan harta dunia apapun. Saudara tahu harga satu nyawa berapa? Tidak bisa pakai kekayaan seluruh dunia pun.
Tidak bisa. Saya buktikan dengan beberapa data. Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Ayat 8 bilang begini jemaat. Ayat 8. Ya, yang dalam kurungnya ya. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Kenapa? Ayat 9 bilang begini. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Berarti harga satu nyawa itu mahal sekali. Tidak peduli itu nyawa pembantu sekalipun. Bahkan nyawa orang gila sekalipun. Saudara pernah dengar cerita Yesus memindahkan setan-setan dari satu orang yang sudah gila terikat ligeon itu. Yesus pindahkan ke 2000 babi. Saudara bayangkan 2000 babi. Ayo kita hitung sekarang. Babi satu ekor berapa? Biar kita main ekonomi sekarang ya. Babi satu ekor berapa? Saya tidak tahu di Jakarta ya. Di NTT itu di Sumba kalau urusan adat. Babi cukup mahal. Lebih mahal lagi di Papua. Ada babi cuma segini 30 juta. Kalau agak lebih besar 50 juta. Bayangkan 50 juta kali 2000. Berapa tuh? 100 M. 100 miliar. Yang tukang hitung uang di sini siapa-siapa sih? 100 M. Yesus andai kata kita pakai standar harga babi di Papua. Lalu kita kalikan dengan 2000 babi pada waktu itu. Yang dipindahkan ke dalam, setan yang dipindahkan ke dalam 2000 babi itu. Saudara bayangkan berarti bagi Yesus. Orang yang sudah kerasukan setan, yang sudah gila, yang sangat berbahaya pun nyawanya sangat mahal. Saya tidak bilang harga satu nyawa itu 100 M, bukan. Tapi saya sedang menyoroti bagaimana Yesus melihat satu nyawa itu sangat berharga. Amin. Bayangkanlah kalau babi itu babi saudara dan yang gila itu juga keluargamu. Pilihan ada padamu, pilih babi atau keluarga gila. Kebanyakan di antara kita bilang biar aja dia gila ntar juga mati. Daripada 100 M harus habis karena ini gila. Mending kalau sembuh beneran. Ya enggak? Takutnya kita sudah korban 100 M. 2 minggu kelihatan baik. Minggu ketiga dia menyanyi. Aku masih seperti yang dulu. Masih gila. Ya, kalau tahu begini mendingan si gila yang mati. Ya enggak? Itulah hati manusia berdosa. Amin. Tapi Yesus kan beda cara lihatnya. Makanya Yesus rela dimaki-maki oleh pemilik babi itu demi satu nyawa ini. Wow. Kenapa saudara? Karena harga kita terlalu mahal. Bukan 100 M. Tidak bisa dinilai. Matius 16 ayat 26. Itu ayat bilang begini. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia. Tetapi apa? Kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada, tidak bisa. Kenapa? Kekayaan seluruh dunia tidak mampu menandingi harga satu nyawa. Maka untuk bayar satu nyawa, bahkan nyawa semua orang berdosa yang mau percaya kepada dia, harus bayar pakai Yesus. Harga kita adalah harga Yesus. Siapa yang bisa hitung berapa sih harga Yesus? Tidak bisa. Dia anak Allah, dia pemberian terbaik yang ada pada Bapa yang Bapa berikan kepada kita. Dan berita baiknya, kalau anaknya saja dia berikan kepada kita, apalagi yang lain kebutuhan kita, jangan takut. Roma 8 ayat 31 dan 32. 31 bilang begini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32 sama-sama. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Makanya ada orang bilang, Anda punya semua tapi tanpa Yesus Anda tidak punya apa-apa. Anda belum punya apa-apa tapi Anda memiliki Yesus. Anda memiliki segala-galanya. Haleluya. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Bukti kasih Allah terbesar inilah yang membuat hidup orang percaya dipenuhi dengan apa? Syukur, 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 syukur. Dan menarik, menurut Efesus 5 ayat 20 tadi, mengucap syukur dikaitkan dengan dua hal. Tunjukkan kembali Efesus 5 ayat 20 yang kita mau bahas lebih dalam. Ucaplah syukur senantiasa. Itu kaitan pertama. Yang kedua, atas segala sesuatu. Jadi mengucap syukur itu dikaitkan dengan senantiasa dan segala sesuatu. Senantiasa itu artinya kapan saja, bukan kapan-kapan. Kita mengucap syukur kadang-kadang sih ada orang tertentu yang mengucap syukur kapan-kapan. Pas ada berkat, haleluya. Ini ayat bilang kapan saja. Mau pagi, siang, hampir pagi, malam, tengah malam, kapan saja kita harus mengucap syukur. Dalam segala sesuatu, segala keadaan. Saudara-saudara, segala keadaan, kondisi apapun. Kalau kondisinya enak, nyaman, ya gampang orang bilang haleluya, puji Tuhan. Lagi nyaman, lagi enak, hati lagi senang, berkat lagi banyak, cuan lagi banyak, haleluya terus. Ketemu orang langsung GBU, orang balas GBI. Dia pikir tanya gereja mana? GBU, GBI, GAB, apa sih ini? GBA, GBU, GBA. GAB ya, Gereja Anugerah Bethesda, GAB. Saya udah khotbah di Surabaya, di sini masih lupa ini nama. Saya familiarnya best. GBI, GAB, Gereja Anugerah Bethesda, ya kan? Nah saudara, itu kalau lagi zona nyaman, semuanya lagi baik-baik saja, haleluya terus, bersorak terus, nyanyi terus. Pertanyaannya, bisakah kita bersyukur dalam keadaan yang tidak enak? Yang tidak baik. Saya ketemu banyak orang, saya pernah mendoakan orang di rumah sakit. Yang saya mau doakan ini sakitnya dikit, ngeluhnya banyak. Sakitnya dikit, ngeluhnya. Ini di kelas 1 ya, bukan di VIP begitu ya. Jadi itu ada dibatasin hordeng, ada orang lain lagi, kan kelas 1 kan. Jadi saya lagi doakan buat rekan pelayanan saya yang sakitnya dikit, ngeluhnya banyak. Ini, iyo. Saya datang sama saya bilang, diam dulu. Nah, saya paling darah tinggi kalau lihat yang begini nih. Saya emosi saya, sakit dikit, nya banyak. Jadi saya doain, sementara saya doain, pas Amin masih bincang-bincang, di sebelah hordeng ini ada suara opa-opa, sudah orang tua. Kalau kayak kungkung gitu, udah tua-tua kan. Nyanyi, ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Waktu saya dengar itu, saya intip hordeng. Kalau di NTT bilang Maloi, Jakarta nggak tahu apa ya, pokoknya Maloi, haleluya. Ada opa langsung bilang anak pendeta. Mereka panggilnya anak pendeta karena masih muda kan. Aduh hormat opa, sakit apa kok muji Tuhan terus. Kain putih dari batas kaki nggak kelihatan, tutup sampai hampir di dada sini. Opa sakit apa Pak Pendeta? 2 jam lagi kaki kiri akan diamputasi. Potong putus karena sakit gula. Wow, 2 jam kaki mau dipotong putus. Tapi masih nyembah Tuhan sambil berkata, ku tahu Bapa peliharaku. Ini iman nih. Ini orang yang tahu bersyukur. Beberapa bulan kemudian saya diundang di salah satu gereja. Pas sebelum khotbah masih puji-pujian, saya ingat lagunya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sementara nyanyi, saya nengok ke kiri begini. Ada orang di kursi roda lagi semangat. Oh, saya orang Kuba bilang keker bye-bye. Saya keker bye-bye. Opa yang tadi. Itu opa mau
ada kaki puji Tuhan, kaki mau diamputasi 2 jam lagi puji Tuhan, kaki tinggal 1 tetap menyanyi. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Ini baru iman. Segala sesuatu. Mengucap syukur itu bukan kapan-kapan, tapi kapan saja dan keadaan apa saja. Amin, kekasih Allah. Tema besar kita mengatakan iman yang merindukan kekudusan Tuhan. Saya pikir salah satu hal yang tidak bisa dihindari dari proses iman yang merindukan kekudusan Tuhan itu adalah gaya hidup mengucap syukur. Karena untuk mencapai kekudusan Allah di dalam kehidupan seseorang tidak mudah. Ada proses-proses, ada kesakitan-kesakitan, ada pemurnian, ada pembentukan. Nah, di saat pembentukan keadaan tidak nyaman itu, kita mau diajar pagi ini, kita harus tetap bisa bersyukur. Bagaimana caranya? Yang pertama, teladanilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu bukan hanya ajar kita, ayo bersyukur, bukan. Dia beri teladan. Dan Tuhan Yesus dalam beberapa nats Alkitab memberikan contoh, dia bersyukur bukan tunggu hal-hal spektakuler, hal kecil. Katakanlah 5 roti 2 ikan itu ya. Saudara tahu 5 roti 2 ikan itu? Bagi murid-murid, apalah artinya ini? Mereka bilang begitu. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 6. Mulai ayat 7 lah. Bilang begini, ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Karena ini yang tercatat 5.000 laki-laki. Belum tercatat perempuan dan anak-anak. Ingat yang dicatat itu laki-laki doang. Karena pengaruh budaya paternalistik kan. Di mana laki-laki lebih ditonjolkan. Seperti contoh, orang yang masuk Bahranu itu ada 8 orang. Sampai hari ini kita hanya tahu 4 nama 4 orang dan laki-laki semua. Nuh, Sem, Ham, Yafet. Istri Nuh nggak ada yang tahu. Saya pernah khotbah di Rote tuh. Saya tanya, siapa yang tahu nama istri Nuh? Ada yang angkat tangan. Siapa? Ibu Nuh. Ya, Ibu Nuh. Namanya kok Ibu Nuh, Ibu Nuh. Ibu Nuh juga punya nama kali. Enggak, namanya siapa? Tidak tahu, pokoknya Ibu Nuh. Yang dicatat cuma lakinya doang. Nuh, Sem, Ham, Yafet. Sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa nama ibu Abraham. Nama papanya orang tahu, Tera. Kalau ditanya di Rote lagi bilang pasti ibu Tera. Nah, ini kacau nih. Yakub punya anak itu yang tercatat 13, satunya perempuan. Disebutin memang namanya Dina. Tapi seiring berjalan waktu tidak ada suku di Israel nama suku Dina, nggak ada. 12 suku doang dan itu laki-laki semua. Itulah budaya paternalistik. Laki-laki lebih ditonjolkan. Tapi kita bersyukur dalam Yesus sebenarnya itu sudah dirobohkan. Tapi konteks pada waktu itu 5 roti dan 2 ikan, hanya 5.000 laki-laki yang dicatat, belum perempuan dan anak-anak. Banyak penafsir memprediksikan bahwa itu antara 12.000 sampai 20.000 orang tuh yang hadir waktu itu. Nah, Filipus bilang 200 dinar mau ngapain? Padahal 200 dinar itu beli dapat banyak loh. Tapi sudah mulai dengan apa? Mengeluh. Coba kita lihat ayat selanjutnya, 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Anda bayangkan murid lagi ngomong. Tapi 5 roti dan 2 ikan ini mau ngapain? Lalu Yesus kasih teladan ke mereka. Perhatikan ayat 11. Langsung ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu. Maksudnya 5 roti itu. Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ketika murid-murid mengeluh, mau bisa apa ini dikit banget, ngapain? Yesus kasih contoh, sini kasih. 5 roti 2 ikan, dia mengucap syukur, terjadi mujizat, multiplikasi, berlipat gandaan. Orang makan sampai kenyang-kenyang, sisanya 12 bakul. Saya nggak tahu itu anak siapa itu anak itu. Tapi saya berimajinasi aja, kemungkinan mamanya titip bekalnya, bilang, kau bawa 5 roti 2 ikan nih, Tuhan tuh khotbah kadang-kadang lama. Jadi kalau lapar makan aja loh.
Ini imajinasi saya. Namanya, oh iya dong, nyambung dong. Ibu mana sih yang gak perhatian sama anaknya? Pergilah kau khotbah, mati-mati dalam khotbah. Gak ada begitu. Iya kan? Pastilah, ini analisa saya nih ya, imajinasi saya ya. Ini 5 roti 2 ikan, kalau Tuhan khotbah kelamaan, lu icip-icip aja udah. Iya kan? Ternyata dia dengar ini masalah kan, ini anak luar biasa loh. Kok kenapa jadi murid-murid yang ikut Tuhan begini lama kok jadi punya iman cetek begini. Maka dia bilang udahlah punya saya aja kok. Saya percaya kok dia pembuat mujizat kok. Ini imajinasi saya nih. Maka terjadilah mujizat itu kan. 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul kan. Anak ini kaget dia pulang. Dia kasih tahu mamanya, mama tahu tidak berita good news from Galilea. Haleluya. Ini kata peristiwa mungkin sekitar Galilea kali ya. Mama itu 5 roti dan 2 ikan yang mama kasih itu Tuhan ajaib mama. Saya kasih ke Tuhan Yesus bikin mujizat mama. Itu belasan ribu orang makan mama, 5.000 laki-laki belum lagi. Perempuan sama anak-anaknya. Mamanya tidak percaya. Lu jangan bercanda, pingsan mamanya. Mamanya pingsan. Sisa berapa bakul? Itu 12 tuh kasih siapa? Dulu ada guru sekolah minggu bilang, sisa berapa bakul? 2 bakul, berarti 1 murid 1 bakul. Enak aja modal siapa? Kenapa mesti kasih di ini Tuhan nih? Tuhan pasti suruh bawa pulang ke yang punya modal. Amin. Oh iya dong, siapa yang nabur, siapa yang panen, enak aja loh. Orang 5 rotinya dia, kenapa ini rasul-rasul jenggotan yang makan? Ini tadi Tuhan Yesus bilang itu 12 bakul tuh bawa pulang kasih itu anak tadi keluarganya ya. Kalian kan tadi ngeluh-ngeluh kan jangan raba sepotong pun juga ya. Kalau saya yang Yesus saya ngomong begitu. Raba saya cabut kumis dengan bibir-bibir semua. Haleluya. Mamanya pingsan. Petrus dan kawan-kawan datang ketuk, tante. Ini imajinasi saya loh ya. Semoga cocok ya. Ini masalahnya nggak ditulis di Alkitab gitu. Boleh dong kita ini kan. Ini namanya Alkitab harus ditafsirkan. Tek, tante. Anaknya buka. Ini 12 bakul yang lebih tadi Tuhan suruh bawa kembali. Mamanya masih antara mau sadar bangun lagi. Mama ini bukti 12 bakul. Pingsan lagi mamanya. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus kasih teladan. Jangan mengucap syukur, tunggu besar. Amin. Saya tidak tahu kerja saudara, gaji saudara, bisnis saudara, pendapatan saudara berapa. Tapi belajar datang di kaki Tuhan, mengucap syukur, pisahkan perpuluhan. Sisihkan perpuluhan. Amin. Kebanyakan bukan sisihkan, sisakan. Dia kasih bisa rata-rata, sisa-sisa nih kasih Tuhan. Jangan begitu dong. Pisahkan, sisihkan yang terbaik. Baru urus yang 90% itu dengan penuh hikmat dan penuh Roh Kudus. Sehingga berkecukupan bahkan berkelimpahan. Amin kekasih Allah. Jadi lihat teladan Yesus. Jadi Yesus bukan hanya ajar, ayo mengucap syukur dalam hal kecil. Walaupun masih sedikit, belajar bersyukur. Setiap perkara kecil. Amin. Contoh lain lagi, Tuhan Yesus bersyukur bukan karena orang-orang hebat yang mendapatkan rahasia Tuhan yang telah dibukakan, tapi justru orang-orang kecil. Ini kelihatan di Matius 11 ayat 25. Saudara lihat Matius 11 ayat 25. Firman Allah berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi Yesus bersyukur karena orang bijak, orang pandai waktu itu, selalu bertentangan dengan Yesus. Apalagi mereka yang kelompok Farisi, ahli Taurat, sok pintar. Sebelum kehadiran Yesus, mereka lah yang paling dikenal, mereka yang paling dihormati. Lalu Yesus hadir, mereka anggap Yesus sebagai kompetitor. Maka sulit sekali mereka menerima kebenaran. Tapi orang-orang kecil, sorga bukakan kebenaran dengan begitu leluasa. Dan Yesus mengucap syukur karena orang-orang kecil yang dipilih Allah. Saya tidak bilang orang besar tidak bisa dipilih Allah. Buktinya Cornelius, Lydia, itu pengusaha-pengusaha dan pejabat.
Tapi Tuhan bukakan juga. Itu namanya orang besar yang punya kerendahan hati. Bapak Ibu jemaat, saya dulu belum kenal Tuhan. Sulit bersyukur. Karena lahir dari keluarga miskin kan. Mama tidak tamat SD, papa tidak tamat SD, sopir angkot. SIM-nya sudah mati dari 1986. SIM-nya, surat izin mengemudinya. Jadi setelah itu dia mengemudi tidak pernah pakai SIM yang hidup. Tapi herannya tidak pernah ditangkap polisi. Katanya dia punya ilmu sendiri dari kampung. Makanya polisi tidak menghiraukan dia. Miskin luar biasa, miskin melarat. Rumah saya itu rumah dari kayu. Kalau di NTT bilang rumah bebak. Itu orang di kampung saya bilang itu rumah paling sombong di gang itu. Karena miring jadi ditongkat dengan kayu seperti cakar pinggang begitu. Jadi rumah pun sombong le. Rumah cakar pinggang kan biasa orang cakar pinggang tuh sombong kan. Sombong kali kau gayamu itu kan. Nah rumah saya itu rumah paling sombong karena miring lalu disangga dengan kayu. Jadi kayak cakar pinggang begini. Aduh kacau. Rumah paling sombong di gang. Haleluya. Tapi saudara-saudara, setelah kenal Tuhan, saya bersyukur. Terima kasih buat papaku. Terima kasih buat mamaku. Tuhan tidak pernah salah menciptakan orang. Amin. Allah menciptakan orang itu dengan 4 cara, saudara-saudara. Yang pertama, tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang kedua, pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang ketiga, pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Yang keempat, pakai dua-dua. Mengerti syukur tidak ke dalam tangannya kuserahkan semuanya. Tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan, Adam. Pakai laki-laki, tidak pakai perempuan, Hawa. Amin. Cipta Adam tidak perlu laki-laki, tidak perempuan, langsung dibentuk. Cipta Hawa tidak perlu pakai perempuan, cukup dari rusuknya laki-laki. Yesus turun ke dunia, cukup pakai perempuan, Maria. Kita semua pakai laki-laki, pakai perempuan. Amin. Atau ada yang dari ban serep? Enggak, supaya kita buat kesaksian gitu loh. Saya mau posting di channel saya. Ini loh, gereja BS ini bukan dari orang, dari salon. Kita pasti cara keempat itu, amin. Tidak peduli orang tua kita kaya, menengah atau miskin seperti orang tua saya. Tapi Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Engkau berharga di matanya. Jadi bersyukurlah lahir dari keluarga apapun. Harus belajar berkata orang tuaku yang terbaik. Keluargaku yang terbaik. Aku bersyukur buat pekerjaanku. Aku bersyukur buat gerejaku. Pelayan di BES. Gereja di Jakarta ini banyak yang besar-besar. Tapi bagi anak Tuhan sejati, saya ditempatkan di mana saya akan setia di situ. Karena saya percaya Allah akan melakukan sesuatu tepat pada waktunya untuk kemuliaan namanya. Amin. Yang pertama, teladani Yesus. Yang kedua, ini tips supaya bisa bersyukur khususnya dalam keadaan sulit. Atau tidak nyaman. Yang kedua, kalau terjadi sesuatu dalam diri saudara, ingatlah apa yang pernah kita tabur. Ini poin supaya mendorong jemaat supaya hati-hati menabur sesuatu. Matius 7 ayat 12 mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada dia. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul tidak itu ayat? Jangan-jangan sudah semangat salah lagi. Betul. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Mau pasangan kita setia? Setia dong. Ada suami-suami itu yang overproteksi, posesif. Ngatur gitu, istri harus begini. Padahal dianya sembarang, ramah. Tahu ramah, rajin jamah, ketemu satu dia jamah, ketemu satu dia jamah, semua dia jamah. Kamu karunia jamahan sebenarnya ya. Iya ada orang kayak gitu, pacaran misalnya, larang ceweknya harus setia kau gini-gini. Tapi kalau dia ketemu teman ceweknya dicubit-cubit lah lengannya segala macam. Setia dong. Kalau tidak mau gadismu atau pacarmu atau istrimu atau pasanganmu dicubit-cubitin orang, lu jangan cubit-cubit orang. Lihat satu raba, lu cocok jadi koster gereja.
Lu raba salon, bunga, mimbar, semua lu raba. Asal jangan strom lu. Pegang kena strom. Iya kan? Kalau mau ditolong orang, murah hati dong. Emangnya kita yakin hidup kita enak terus? Suatu saat kita juga bakalan kena batunya kan kalau kita kikir, sombong. Amin saudara. Kalau mau dibantu orang, bantu. Segala sesuatu yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dan ingat hukum tabur tuai ya. Apa yang kita tuai lebih banyak daripada apa yang kita tabur. Tanam jagung misalnya. Kita nabur minta maaf cuma 5 biji jagung. Anda nggak panen 5 biji jagung. Lebih. Syukur kalau yang ditanam itu baik. Kalau jahat, Alkitab berkata menabur angin, menuai puting beliung. Makanya itu lagu Ambon yang bilang angin. Na 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 na. Di Kupang menyanyi seroja datang tuh, minta angin lagi. Seroja. Itu karena kalian terlalu banyak minta angin, angin datang. Angin datang berbaterai, Tuhan Yesus redakan angin ini. Kan kau minta angin. Datang kasih ke angin, kasih kabar, hilang kira. Saudara, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada perbuat pada dia. Amin. Ada orang tuh mukanya tuh muka asam. Masam, muka asam. Dia lebih asam dari belimbing ya. Asam banget. Tapi dia kalau lihat orang lewat, orang gak senyum sama dia, marah dia. Mukanya kayak kuntilanak. Padahal yang omong nih mukanya kayak nangka. Kamu nih tidak biasa senyum sama orang, tapi orang lain tidak senyum, kau marah-marah, kau maki-maki. Kalau mau panen senyum, haleluya, biasakan apa? Tabur senyum. Tapi ingat pas ada orang loh ya. Jangan sendiri-sendiri. Itu jam 7 lewat berapa? 5. Saya suruh senyum bukan seada-adanya keadaan. Ini orang gak ada juga. Lihat burung. Lihat tempat sampah. AC, TV. Sampai tetangganya korek. Udah gila tante. Mulai ibadah di bes, mulai gila. Padahal salah tafsir khotbah. Kita kan suruh senyum pas apa? Ada orang. Jangan tidak ada senyum-senyum sendiri. Tapi percayalah, kita kalau mau panen apa, tolong. Saudara kalau lewat tiba-tiba ada orang omongin nama saudara. Jangan berkelahi. Introspeksi diri. Tuhan terima kasih saya juga pernah gosipin nama orang. Saatnya panen toh. Amin. Jangan marah-marah. Padahal yang marah nih kalau dia duduk di mana, dia pimpin beberapa ibu. Mulutnya mulai monyong-monyong. Omong orang. Tapi kalau orang ngomong namanya dia marah. Tidak boleh begitu orang Kristen, sadar diri. Amin. Orang kita biasa duduk di mana gosipin orang rame-rame 3-4 ibu alumni SMA berapa begitu kan. 185 kali. Itu gosipin orang kiri kanan tapi orang baru ngomong dia sedikit dia marah seolah-olah mau kiamat. Tolong dong, adil dong. Amin. Supaya jangan jadi masalah, mendingan bersyukur dan berkata, terima kasih Tuhan. Sekaligus melatih diri, saya tidak akan omong orang lagi. Kalaupun yang saya tabur baik. Kalau ada orang datang ajak omongin nama orang, saya bilang, oh tidak, kita doakan saja ya. Ada yang doakan, iya kita doakan, tapi harus dibahas dong supaya tahu. Ya sama aja bohong kali. Lu aja suka bahas nama orang, doanya belakangan. Bahasnya 2,5 jam, doanya 5 menit. Ya elah. Dosa kali. Yang pertama teladani Tuhan Yesus. Yang kedua ingat apa yang kita tabur. Yang ketiga saya tidak tahu ini poin berhenti di mana. Anda bertahan saja. Karena menurut pengurus gereja ini ibadah terakhir lebih fleksibel, lebih cair Pak. Maka kita kasih cair, secair-cair mungkin. Biar pulang pada meleleh semua. Enggak lah, nanti sore saya masih ada jadwal lain. Enak di saudara, anjir di saya dong. Yang ketiga, sekarang persoalannya begini.
Gimana kalau kita sudah tabur baik, tapi kita tetap dapat balasan yang tidak baik? Ini gimana nih? Yang ketiga tipsnya adalah tanya Tuhan. Tanya Tuhan, apa maksud Tuhan di balik ini? Sambil mempercayai Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Nah, berarti kita harus tanya Tuhan, kenapa nih? Kayak Yusuf. Yusuf sudah menabur yang baik, menabur tulus kepada saudara-saudaranya, menabur taat kepada orang tuanya. Tapi yang dia panen apa? Dia dibuang ke dalam sumur. Rencana awal mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, tapi untung Ruben mencegat. Maka cuma dibuang ke dalam sumur tanpa sepengetahuan Ruben. Ketika ada orang Mesir lewat, mereka jual. Lalu kemudian berujung dia jadi budak di rumah Potifar dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Anda lihat, ketika Yusuf sudah diangkat Allah, apakah Yusuf balas dendam? Tidak. Orang yang tahu bersyukur, dia tahu bahwa Allah turut bekerja, dia tidak akan balas dendam. Saya buktikan beberapa data, ketika Yusuf sebenarnya sudah posisi enak. Kalau sistem balas dendam, habis dia. Saya sering kritisi oknum pejabat tertentu yang dia tidak dipilih, waduh dia marah. Waktu dia jadi, semua yang tidak pilih dia, dia tandai, lalu dia non-jobkan mereka. Dia buang ke daerah-daerah terpencil, kalau di daerah tertentu. Nah itu kan balas dendam namanya. Saya sering suarakan itu di daerah saya. Saya bilang pejabat-pejabat di NTT ini orang Kristen banyak. Tolong punya karakter kayak Yusuf. Walaupun punya kesempatan balas, jangan balas. Pembalasan itu hak Tuhan. Amin. Kejadian 45 ayat 5. Saudara lihat ini Yusuf bilang sama saudara-saudaranya seperti ini. Ini orang memang paham. Dia tanya ini apa rencanamu. Dan saya yakin dalam keintimannya dengan Allah. Allah kasih tahu dia. Makanya dia tidak balas dendam. Dikatakan begini. Yusuf bilang saudara-saudaranya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Anda bisa bayangkan nih. Ini kalau orang tidak kenal Tuhan dia bilang, oh kalian ini ya. Hah? Dia panggil anak buahnya orang nomor 2 di Mesir. Dia bilang ini injak satu-satu kasih mati. Adu sama kebo. Adu. Buang ke ular biar ular gigit dia biar mati semua. Nah, Ruben kau duluan. Bisa aja kan. Lewi, Yehuda kau kan yang membunuh saya kan. Ini kalau nggak bertobat. Yusuf tidak begitu. Tidak cukup ayat 5 loh. Ayat 7. Kejadian 45. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Anda lihat, dia selalu lihat sisi positif. Oke lah saya sakit tapi ternyata saya lihat ada kebaikan di balik semua ini. Keren. Amin, kekasih Allah. 8, ayat 8 lagi. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Padahal jelas-jelas secara manusia, dari sudut pandang manusia, mereka yang jual. Tapi Yusuf yang mengerti kehendak Allah, dia bilang apa? Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Dan Tuhan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow. Mereka masih ragu lagi setelah Yakub mati. Tuhan bilang begini lagi melalui Yusuf kepada mereka. Kejadian 50 ayat 20. Mereka, Yakub meninggal, saudara-saudaranya ketakutan. Lalu mereka pikir Yusuf mau balas dendam. Yusuf bilang begini. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu jemaat, Tuhan izinkan sesuatu terjadi di hidup kita, pasti ada maksud. Jadi jangan kita marah-marah, kita jangan sembarang-sembarang. Tuhan punya rencana indah lah. Saya pernah belajar satu ilustrasi, seorang raja yang maniak berburu. Dia berburu ke sana kemari.
Dan dia selalu punya anak buah yang sangat dia percaya. Ya, katakanlah namanya si Tono lah, ya kan. Cerita saya suka rubah-rubah namanya, bukan Alkitab jadi boleh rubah. Si Tono ini setia banget sama raja. Waktu mereka berburu satu saat, sudah jam 12 siang, panas terik luar biasa. Lalu rajanya bilang sama Tono, ayo kita cari tempat yang rindang dulu, kita istirahat. Waktu istirahat itu, si Tono ambil hati raja, dia ambil senjata yang pakai berburu itu, dia bersihkan. Sementara dia gosok, dia tidak sadar bahwa dalam senjata itu ada peluru. Dia saking semangat membersihkan senjata ini, lalu minta maaf senjatanya itu ujungnya tertuju kepada jempol kaki kanan raja. Sementara gosok dia tidak sengaja dia tekan pelatuknya, putus kaki jempol kaki kanan raja. Raja marah besar. Singkat cerita Tono di penjara. 6 bulan kemudian raja sudah pulih, tapi sudah tidak ada lagi jempol kaki kanan raja karena putus itu peluru. Habis. Maka raja mau berburu, tapi karena dia masih jengkel sama Tono, dia bilang tidak usah kasih keluar dia, biarkan dia dalam penjara. Yang lain tawarkan diri, kami ikut Pak, tidak usah, saya hanya percaya Tono, biar saya sendiri saja. Maka pergilah dia berburu sendiri-sendiri. Kali ini raja naas, ketemu segerombolan suku primitif, menangkap raja, mengikat raja hidup-hidup, mau dibakar hidup-hidup, menjadi persembahan bagi dewa mereka. Saat mau eksekusi bakar, seorang anggota suku itu datang lapor kepala suku. Bapak kepala suku, korban siap dibakar kepada dewa sebagai persembahan. Apa boleh kita eksekusi sekarang? Kepala suku bilang boleh sih, tapi ingat aturan dewa kita, korban tidak boleh cacat. Periksa dulu sekali lagi, takutnya cacat dewa marah lagi. Maka diperiksalah. Diperiksa perlahan-lahan dari ujung rambut, kepala terus. Sampai kaki mereka bilang astaga. Bapak kepala suku, jempol kaki kanan ora ono. Nggak ada. Makanya kan saya bilang periksa kan, udah lepas dia. Maka lepaslah raja. Raja senang luar biasa. Waktu raja terlepas, di pikiran raja cuma satu nama. Tono. Raja tidak pulang ke istana, pulang ke rumah tahanan. Sampai di rumah tahanan semua bingung. Raja bilang kasih keluar Tono sini. Tono datang, dia peluk Tono, dia bilang, aduh Tono minta maaf Tono, saya telah memenjarakan kamu Tono. Supaya kamu tahu tadi saya berburu sendiri, saya ditangkap oleh suku primitif. Mereka mau bakar saya hidup-hidup, tapi kepala suku bilang, periksa dulu. Ternyata Tono mereka periksa jempol kaki kanan saya yang kau tembak. Waktu itu 6 bulan lalu Tono, akhirnya saya tidak jadi dibakar Tono. Saya sebenarnya masih emosi sama kamu Tono. Tapi saya mengerti Tono. Maka berlututlah Tono di hadapan raja. Bapak raja, terima kasih Bapak telah memenjarakan saya. Loh, kok kau di penjara kau senang? Kalau karena saya tidak dipenjarakan saya ikut sama Bapak tadi. Bapak si jempolnya udah hilang atuh Pak. Saya mau utuh, ya kan? Kalau saya ikut Bapak lolos, saya angus. Saudara, pahami rencana Allah. Amin. Semua kepahitan, kesakitan, ketidaknyamanan yang Bapak Ibu jemaat sedang alami dalam rumah tangga, bisnis, pelayanan. Sebagaimana raja kehilangan jari tapi ada maksud. Tono masuk penjara tapi ada maksud. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Tips-tips ringan tambahan. Kan sudah 3 tadi toh, teladani Yesus, ingat apa yang kita tabur, lalu kemudian yang ketiga, tanya Tuhan dulu, karena Tuhan selalu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Yang keempat, kalau terjadi sesuatu di hidup kita supaya kita bisa bersyukur, jangan kebanyakan lihat ke atas, belajar lihat ke bawah. Atas yang saya maksud ini bukan Tuhan. Terlalu membandingkan dirinya dengan orang yang di atas dia. Sampai lupa lihat ada yang di bawah. Ada loh suami istri berantem hanya gara-gara televisi. Dia pergi ke rumah tetangga, televisinya tetangga tuh canggih banget. Udah touchscreen, besarnya minta ampun sebesar layar ini kali.
Dia punya tuh yang nikah dari tahun 96 sampai sekarang belum ganti-ganti. Kalau mau pindah channel harus diobok-obok. Itu pun kadang-kadang keluarnya bukan TVRI, RRI. Radio malah yang keluar. Dia bilang, lihat nih, tetangga udah TV kita gini-gini. Terus Tuhan Yesus tidak berubah, TV kita juga tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lama. Ada lagi tuh yang marah, berantem hanya gara-gara lihat sepatu orang. Sepatunya itu terus, sepatu kawan kantornya, rekan bisnisnya, yang mahal. Dia bisa lihat sepatu, tapi dia tidak lihat ke bawah. Ada orang jangankan sepatu, kaki pun dia tidak punya. Ini yang saya maksudkan. Kaki pun dia tidak punya. Tahu Nick Vujicic kan? Nick Vujicic itu dilahirkan tidak ada kaki tangan. Tapi Nick dipakai Tuhan luar biasa ketika dia mengalami Yesus. Jadi saudara jangan terlalu banyak mengeluh. Lihat ke bawah dong, banyak orang lebih susah dari kita. Kita masih bisa bersyukur ngontrak. Banyak tinggal di bawah jalan tol, di tempat-tempat yang tidak layak ditempati orang tinggal. Pakai kardus ditutup, Pol PP datang dibongkar, Pol PP pergi pasang lagi. Tadi Indomie sekarang Indofood. Dia kan suka-suka dia lah. Ya kan? Yang terakhir, benar-benar terakhir. Kalau terjadi sesuatu di diri kita, bandingkan dengan keadaan lebih buruk. Kalau yang tadi lihat ke atas ke bawah, ini yang lebih buruk. Saya pernah kecelakaan. Sementara saya jatuh itu, saya kemudian bersyukur karena memang lecet-lecet, tapi kaki tidak putus. Ada orang kecelakaan sampai amputasi kaki. Saya jatuh motor, tapi hanya lecet-lecet, celana khotbah robek dikit. Aduh syukurlah, iya kan? Jadi saya bandingkan dengan keadaan yang lebih buruk. Kami berdoa minta anak tuh 4. Saya berdoa minta anak 4. Dan saya minta laki-laki semua. Dan hari ini anak kami sudah 4, laki-laki semua. Itu bukan jagonya pendoa, tapi hebatnya penjawab doa. Saya memang suka anak laki-laki. Istri saya juga suka. Jadi ponakan perempuan saya 1 kelurahan. Jadi terlalu banyak. Jadi sudahlah yang ada-ada ya, jangan bikin pusing. Kan dapat menantu juga cewek kan. Cukuplah. Makanya saya suka anak laki-laki. Dan nama mereka saya kasih nama unik. Lain daripada yang lain. Tidak ada di dunia. Tidak ada di Jakarta. Tidak ada di Jabodetabek. Tidak ada di NTT. Karena namanya seturut urutan abjad. Anak pertama namanya Absdev. Karena A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Bacanya, ABC kan bacanya Abs. Tambah Dev, Absdev. Itu mesti doa puasa ya. Baru bisa ya. Anak kedua disambung dari G sampai L. G, H, I, J, K, L. Bacanya Gitskel. Bacanya harus agak-agak ala-ala San Francisco ya. Gitskel. Anak ketiga MNOPQRS, Nopkirs. Anak keempat dari T sampai Z, to fix this. Itu nama anak-anak saya, Absdev, Gitskel, Nopkirs, to fix this. Sapu semua huruf. Ini harus tolong diviralkan dulu biar masuk ke rekor, biar diundang di TV kan. Nggak ada orang kasih nama anak begini, paling banter Budiono, ya kan. Mana ada Absdev, Gitskel, Nopkirs, to fix this. Nggak ada kan. Dan anak-anak itu tuh ada arti semua tuh. Kayak orang Yahudi itu kasih nama anak ada arti. Daniel Allah hakimku. Yehezkiel Allah kekuatanku. Ismail dari kata Shema dan El. Allah mendengarkanku. Ada orang nama siapa? Lamber. Arti apa? Tidak tahu. Orang Yahudi kasih nama anak selalu ada arti. Absdev. Anak berkat cinta damai empati firman. Gitskel. Generasi haus Injil. Jalan kehidupannya lurus. Nopkirs. Manusia nyatakan otoritas, power, quality, raja surgawi. To fix this. Belum ada kan saya masih pusing artinya apa. Saya masih doakan. Belum, jujur aja belum. Nanti saya doakan dulu puasa dan. Pokoknya itu 3 sudah oke. Terakhir yang saya masih puyeng juga ya. Nah saudara-saudara yang dipakai. Tapi dalam proses ada anak ini. Ada 2 kali keguguran.
Nah itu istri saya nangis sejadi-jadinya. Saya bilang, Mam, tenang, Tuhan pasti siap yang terbaik. Mama bayangkan kalau tidak keguguran, tapi kalau dia 10 tahun baru dia meninggal, kita kan lebih terpukul. Kita bisa kuat karena Tuhan, tapi intinya bandingkan dengan keadaan yang lebih buruk. Anak-anak yang sekarang ada 4 orang juga tidak mudah. Kita urus, kita besarkan, pasti ada tantangan-tantangan. Tapi kalau sudah belajar bersyukur, maka kita punya kuasa, kemampuan dari sorga untuk melakukan segala perkara bersama Yesus. Dan bersama Yesus kita pasti bisa. Amin. Kiranya khotbah sederhana ini memberkati kita. Sampai jumpa di waktu yang Tuhan tentukan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.